أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang amalan-amalan sunnah sehari semalam ya. Dan ini adalah pembahasan terakhir di kitab yang sedang kita bahas ya, Aktsaru min Alfi Sunnah fi Yaumi wa Lailah. Nah, ini yang terakhir ya. Untuk video-video sebelumnya atau sunnah-sunnah sebelumnya, teman-teman bisa dicek di video-video sebelumnya ya. Sekarang kita lanjutkan, ini yang terakhir, menghatamkan Quran setiap bulan gitu ya. Menghatamkan Quran setiap bulan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fi kulli syahrin. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran atau khatamkan Al-Quran di setiap bulan. Ini riwayat Imam Abu Dawud. Nah, di sini ini lebih ke metodenya ya, thariqah atau cara ya untuk mengkhatamkan Quran setiap bulan. Yaitu kita sempatkan waktu ya sebelum sholat fardu, misalnya 10 menit misalnya ya, kurang lebih 10 menit untuk membaca Al-Quran. Nah, 10 menit itu estimasinya ya, kalau kita bacanya tartil standar, nggak cepat-cepat banget, nggak lambat-lambat banget, 10 menit itu bisa dapat 2 lembar ya, atau kurang lebih 4 halaman. 5 menit itu 2 lembar ya, 2 halaman ya. Itu untuk bacaan yang standar ya, nggak cepat banget, nggak lambat banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, segitulah paling cepatnya. Nah, itu 10 menitan kita sempatkan waktu sebelum ataupun setelah sholat fardu ya. Nah, sebelum ataupun setelah sholat fardu ya. Maka kalau kali 5 gitu kan, sehari semalam sholat 5 kali ya, maka kali 2 lembar berarti sudah 10 lembar atau 20 halaman. Dan 20 halaman itu adalah 1 juz untuk yang Quran yang 15 baris ya, ayat pojok. Quran zaman sekarang kan hampir semuanya kayak gitu ya, ayat pojok. Totalnya itu ada 1 halaman itu ada 15 baris. Nah, kalau ukuran yang itu, total halamannya ada 604 halaman, itu 1 juznya rata-rata 20 halaman atau 10 lembar. Maka kalau kita setiap sholat, sebelum sholat ataupun setelah sholat, kita baca 4 halaman atau 2 lembar, maka 1 hari 1 malam, berarti 5 kali sholat itu 20 halaman. Dan itu sudah 1 juz. Maka itu sudah kita 1 bulan itu khatam ya. 1 bulan kan 30 hari, Quran 30 juz. Nah, itu metodenya ya. Atau teman-teman bisa atur sendiri ya, ini hanya contoh cara saja. Saya pribadi pun untuk zuhur dan asar itu ngajinya paling 2 halaman atau 1 lembar ya. Zuhur 1 lembar, asar 1 lembar. Nah, yang banyak itu biasanya saya pagi sebelum subuh, habis tahajud itu minimal 10 halaman. Kemudian pada maghrib itu ngegenapin sampai 20 halaman gitu ya. Pokoknya targetnya minimal 1 hari 1 juz saja. Kalau dulu ada program Odoj ya, one day one juz. Nah, itu bisa kita targetkan seperti itu ya. Kita punya target 1 hari 1 juz. Bahkan teman-teman bisa juga buatkan tabel gitu ya, semacam mungkin teman-teman ingat ya zaman dulu, kalau yang teman-teman yang usia-usia 30 ke atas, 40 tahunan, zaman sekolahnya pasti setiap
bulan Ramadan itu ada buku Ramadan gitu ya yang harus diisi. Nah, itu salah satunya ada bacaan Al-Quran. Nah, kita bisa bikin target baca Quran kita buat tabel-tabel seperti itu. Kalau saya pribadi, saya buat di Excel ya, di handphone, buat nyatet halaman berapa, sekarang halaman berapa, satu hari itu saya sampai nggak 1 juz gitu. Atau mungkin ada aplikasi-aplikasi juga di handphone ya, di Play Store yang support catatan seperti itu. Atau intinya sih kreatif masing-masing aja lah ya teman-teman. Itu hanya sekedar ide saja atau metode yang di sini dijelaskan untuk mencapai perintah Rasul mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan. Baik, mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya share untuk video kali ini, dan ini adalah penutup. Semoga apa yang sudah kita pelajari selama ini dari kitab Aktsaru min Alfi Sunnah fil Yaumi wa Lailah ini bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini sangat bisa dipraktekkan ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Amalan-amalan yang ada di sini itu sangat applicable gitu ya, sangat bisa diaplikasikan, dipraktekkan. Tinggal kesungguhan kitanya, mau bersungguh-sungguh nggak mempraktekkan sunnah-sunnah Rasul, atau masih malas-malasan gitu ya. Kalau kita misalnya melihatnya terlalu banyak, di sini kan satu kitab ini kan banyak ya, teman-teman bisa pilih-pilih dulu yang mana yang kira-kira mudah untuk dilakukan teman-teman semuanya ya. Mana sunnah-sunnah yang mudah, yang tidak mengganggu aktivitas teman-teman misalnya. Nah, itu kita istiqomahkan dulu yang kita mampu dulu. Nanti pelan-pelan kita bisa tambah lagi sunnahnya yang lain, kita tambah lagi. Tekniknya seperti itu ya. Nah, yang penting kita intinya itu istiqomahnya itu. Jangan sampai hari ini kita amalkan semua sunnah misalnya, tapi cuma sehari aja, besok-besoknya udah enggak lagi. Nah, Allah lebih mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit gitu ya. Allah lebih mencintai amalan yang istiqomah yang dilakukan secara terus-menerus, rutin, walaupun amalan tersebut sedikit, tidak banyak ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempraktekkan amalan-amalan sunnah yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.